Ustadz percaya Pancasila? Percaya Pancasila. Kenapa? Kaitkan dengan Islam. Ya, karena kalau kita bicara tentang Pancasila, jangan bicara soal NKRI atau soal NKRI harga mati. Kalau mereka tetap menyuarakan daulah khilafah, ya artinya tidak suka NKRI sebenarnya. Ustadz percaya khilafah? saya meyakini bahwa khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Karena daulah khilafah ini nantinya akan menggunakan negara sebagai negara agama, teokrasi. Di dalam sistem khilafah ini memang sangat sentralistik, karena pada dasarnya ini adalah monarki absolut sebenarnya. Jangan bantah itu. Jadi kalau kita bicara tentang khilafah, khilafah ini adalah sebuah konsep sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada khilafah di dalam kata khilafah di dalam Al-Quran, jawabannya benar. Sebagaimana tidak semua ajaran Islam itu harus termaktub di dalam Al-Quran, tertulis di dalam Al-Quran. Ya. Tapi apakah kemudian ada asal kata yang sama? Ada. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ini ja'ilun fil ardi khalifah memang bukan makna khalifah siasat, tapi lebih luas dari itu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, menjadikan manusia adalah yang melestarikan semesta. Dengan apa? Dengan keahliannya bercocok tanam, dalam keahlian teknologi, dan keahliannya mengatur negara juga. Itu lebih luas lagi khalifah. Ada dalam Al-Quran, tapi maknanya lebih luas daripada urusan siasat, urusan politik. Khalifah itu adalah pelakunya, subjeknya. Sedangkan khilafah ini adalah metode dalam melakukan tugasnya. Kalau yang di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan itu adalah khusus orang Afghanistan dan kami. Oh, oke. Kami yang orang DI. DI Indonesia ini membawai, yaitu Mujahidin Moro sama Patani Thailand. Nah, jadi mereka ini mengikut kami. Jadi yang dipercaya, yang ikut bergabung di situ hanya DI Darul Islam atau JI dari Indonesia. Pemirsa, Pak Ken Setiawan ini, tadi saya sudah berbicara banyak. Saya bisa perkenalkan bahwa salah satu perekrut terbaik NI beliau. 2000 sampai 2003 mereka merekrut banyak sekali orang. Karena ayat kita bahwa kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah. Nggak boleh separuh-separuh, ibarat pohon mangga. Akarnya mangga, batangnya mangga, buahnya pasti mangga. Jadi masuklah ke dalam Islam secara kafah. Umat Islam tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Nggak bisa pakai hukum jahiliyah. Hukumnya KUHP, Pancasila. Nanti ada pertanyaan, bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah? Bagus ciptaan Allah. Bagus mana Quran dengan Pancasila? Jomplang pasti kan. Bagus mana negara Islam dengan negara kafir? Kita dijelaskan dan selalu menggunakan dijuluki dengan ayat. Kita dibuat benci dengan Pancasila sedemikian rupa. Dilandasi dengan ayat misalnya. Ya, karena kalau kita bicara tentang Pancasila, itu kita tidak mungkin berbicara kecuali bahwa Pancasila ini adalah ya memang ada hubungannya dengan Islam. Mungkin sekedar mendeskripsikan secara singkat ketika kita ditanya apa sih kemudian sifat-sifat orang Indonesia itu, maka kita katakan oh itu bisa dilihat dalam Pancasila misalnya. Binatang, ini kitab suci, kamu melawan kitab suci, kamu berarti orang kafir. Kamu melawan Islam, kamu anti-Islam dan lain sebagainya. Jadi anak-anak yang nggak kritis seperti saya dulu, iya ya ternyata selama ini kita sudah menduakan Allah. Jadi iman kita ternyata belum sah, kita harus bersyahadat ulang. Lalu apakah sudah cukup dengan iman, dengan keimanan sudah beribadah akan dijamin masuk surga? Tidak. Tadi masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jadi akarnya iman, batangnya amal, buahnya pahala. Tidak seperti di RI. Akarnya nggak ada, batangnya licin, buahnya banyak. Panjat Pinang kalau 17 Agustus. Lambang negara kafir itu. Jadi dicocok logis sedemikian rupa. Jadi Supaya nanti nggak bingung, saya sampaikan teroris sekarang ini ada dua kubu. Satu yaitu Al-Qaeda dan yang berafiliasi dengannya. Yang kedua ISIS dan berafiliasi dengannya. Masing-masing ini bermusuhan. Bermusuhan dua kubu ini kita harus bersyukur daripada bersatu. Kan gitu. Jadi supaya nanti tidak bingung, ada perbedaan. Nah kami ini JI Darul Islam dan kawan-kawan ini afiliasinya tetap ke Al-Qaeda. Itu tadi supaya nggak bingung. Itu kami juga yang berafiliasi ke Al-Qaeda ini juga dimusuhi oleh ISIS. Jadi yang pertama dijadikan musuh oleh ISIS itu justru jihadis atau teroris yang afiliasinya ke Al-Qaeda.
for their part in the 2002 Bali bombing. 12 Oktober 2002, tepatnya Sabtu malam, the first Bali bombings. terjadi serangkaian pengeboman di 6 years ago, on the night of October 12, a suicide bomber detonated a small